Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama Memento Book Review, channel yang mengulas buku dan segala hal tentang perbukuan. Kali ini saya akan membahas salah satu novel Mokhtar Lubis yang paling terkenal, yaitu Jalan Tak Ada Ujung. Penasaran kenapa novel tua ini masih bisa laris di toko buku sampai sekarang? Langsung kita kupas yuk. Jalan Tak Ada Ujung ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Dan oleh penerbitnya, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, novel ini diterbitkan ulang pada tahun 1992. Buku yang saya miliki ini adalah edisi cetakan ke-9 bulan Agustus tahun 2019. Perjalanan novel ini cukup panjang, sejak Indonesia baru berusia 7 tahun hingga 2019 lalu. Tentunya ada rahasia yang membuat novel ini tetap langgeng dinikmati dalam berbagai zaman. Novel setebal 163 halaman ini bercerita tentang perjalanan Guru Isa, seorang guru yang lugu di tengah gonjang-ganjing Jakarta tahun 1945 pada bulan-bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Pada masa itu, pertempuran terjadi di mana-mana. Tembakan sering sekali terdengar, dan gejolak pemuda yang ingin mempertahankan kemerdekaan beradu dengan berbagai pihak yang ingin menguasai sang bayi Indonesia. Dalam kekacauan itulah, Guru Isa mencoba menganalisis tempatnya berdiri. Sebelumnya, dia hanya guru biasa, yang sederhana, yang lugu, yang tak punya api di dalam dirinya. Tiba-tiba dia dihadapkan pada kondisi yang demikian, membuat Guru Isa menjadi resah. Belum lagi kondisi rumah tangganya yang terancam karena kebutuhan biologi sang istri tidak bisa dicukupi oleh Guru Isa. Menurut dokter, kondisi Guru Isa tersebut merupakan masalah mental, bukan fisik. Selain itu ada tokoh Hazil, pemuda pejuang kemerdekaan Indonesia yang merupakan anak mantan kepala Landrat atau pengadilan di masa Hindia Belanda. Ayahnya pro Belanda, sementara Hazil pro kemerdekaan. Hazil kemudian belajar biola kepada Guru Isa, dan dari situlah petualangan dua tokoh utama ini melalui belantara perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Gaya bahasa dalam novel ini cukup ringan, meskipun banyak kiasan khas Mokhtar Lubis. Pembawaannya lugas dan tidak bertele-tele. Bahkan dari awal buku, pembaca sudah diajak memasuki ketegangan pada zaman awal kemerdekaan, dengan tembakan dan korban yang berjatuhan ketika Guru Isa berangkat ke sekolah. Gaya bahasa yang lugas ini juga membuat buku ini, walaupun tipis, tapi syarat makna. Menurut saya pribadi, gaya bahasa Mokhtar Lubis tidak membosankan, sehingga novel ini saya rekomendasikan untuk siapapun, baik yang sudah terbiasa membaca maupun belum. Apakah ada yang bertanya-tanya, kenapa saya memanggil tokoh utama kita selalu dengan sebutan Guru Isa? Karena memang begitulah dia dipanggil sepanjang novel ini. Bahkan ketika tidur, narator memanggilnya dengan sebutan Guru Isa. Sudut pandang novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga terbatas, di mana hanya pikiran dan perasaan Guru Isa, istrinya, serta Hazil saja yang banyak disorot. Sedangkan tokoh-tokoh lain tidak begitu disorot. Sudut pandang ini sangat mendukung cerita, dan benar-benar membuat pembaca memahami endingnya. Penasaran akan endingnya? Silahkan baca sendiri ya. Tapi saya yakinkan bahwa endingnya adalah konklusi dan solusi yang benar-benar menarik dari perjalanan mental Guru Isa. Penokohan dalam buku ini cukup. Saya katakan cukup karena penokohannya mendukung alur maju dalam cerita. Tidak banyak yang kita ketahui tentang asal-usul Hazil maupun Guru Isa dan istrinya. Hanya saja yang banyak diceritakan oleh Mokhtar Lubis adalah kondisi mental dan pikiran Guru Isa saat ini, ketika melalui berbagai peristiwa di zaman awal kemerdekaan. Penokohan yang cukup dalam tapi juga cukup terbatas ini membuat pembaca mampu fokus pada apa yang perlu diselami dalam kehidupan Guru Isa, yaitu kegonjang-ganjingan mentalnya saat ini, sehingga perasaan pembaca tidak perlu tenggelam dalam kisah-kisah yang tidak perlu. Kelebihan buku ini menurut saya terletak pada dualitasnya. Cerita berfokus pada tokoh sentral Guru Isa, tapi masalah yang dihadapinya adalah dua kutub yang berbeda. Di satu sisi, dia punya masalah kecil dengan istrinya, yang nanti di pertengahan cerita membesar menjadi api yang berkobar-kobar, dan juga masalah besar berupa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam dua masalah itu, mentalitas Guru Isa terbuka kepada para pembaca, bahwa dia adalah orang yang penakut, lugu, lemah, hampir tidak punya pendirian, dan bahkan kurang lelaki. Di tengah masalah-masalah yang membuat Guru Isa seolah berada di jalan tak ada ujung, dia menemukan sesuatu yang akhirnya membuatnya kembali menjadi lelaki. Penokohan yang cukup, alur yang maju dan bahasa yang sederhana, serta jalan cerita yang luas dan mengalir sekaligus menegangkan, membuat novel ini layak masuk koleksi Anda. Saya pribadi suka sekali dengan buku ini, tapi saya coba objektif dan menemukan kekurangannya. Menurut saya, kekurangannya terletak pada bahasanya yang terkesan lawas. Biasanya buku-buku tua memang terasa memiliki gaya bahasa yang khas. Saya bacakan beberapa kalimat dari halaman 46.
Sedang dia berkata demikian, Guru Isa merasa pula akan kehampaan kata-kata yang diucapkan. Dia merasa seperti membaca buku saja. Dia sendiri tidak akan kuasa menumbuhkan manusia sebagai itu. Jika kita tulis ulang dengan bahasa yang umum sekarang, mungkin bisa menjadi begini. Ketika dia berkata demikian, Guru Isa merasakan pula kehampaan kata-kata yang diucapkannya. Dia merasa seperti sedang membaca buku saja. Dia sendiri tidak akan mampu menumbuhkan manusia seperti itu. Memang hal ini bukan kekurangan yang vital, karena gaya bahasa seperti ini juga adalah ciri khas sang penulis yang hidup di zaman itu. Hanya saja untuk orang yang sudah terbiasa membaca novel pop atau kekinian, gaya bahasa seperti ini bisa agak mengejutkan. Tak terasa kita sudah sampai di bagian harga. Untuk novel tipis yang sangat berkesan ini, dihargai di toko resmi Pustaka Obor di Shopee seharga Rp55.000. Sedangkan di web resmi Togamas dihargai Rp49.500. Tetapi harga ini masih berubah-ubah tergantung cabang Togamas yang mana. Karena di akun Shopee Togamas Avandi Jogja di perempatan Condong Catur, harganya Rp44.000. Sedangkan di Togamas Kota Baru Jogja, harganya Rp42.350. Sedangkan untuk e-booknya di web gramedia.com seharga Rp42.000. Menurut saya harga ini cukup murah untuk buku yang sangat berkesan dan tak lekang zaman seperti ini. Kesimpulannya, buku ini adalah buku yang cocok untuk kalian yang suka dengan cerita-cerita perjuangan, perang dengan bumbu romansa, serta yang suka cerita menegangkan. Tidak terbatas pada pecinta sastra, novel ini pun bisa dilahap dalam beberapa hari saja oleh orang yang belum terbiasa membaca. Menurut saya, buku ini sangat pantas untuk direkomendasikan masuk ke koleksi Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika ada kritik, saran, ataupun request buku yang ingin saya ulas, silahkan isi di kolom komentar. Kita ketemu di review buku berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.